Shalom, selamat malam umat Kristiani dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Kita bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kita. Dari hari ke hari hingga pada hari ini, Tuhan boleh bersama-sama akan setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, puji dan syukur pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mengambil bagian untuk masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seraya mengucap syukur atas segala cintanya Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Kamu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Bapa boleh menjadi roh Kristus dalam roh jiwa kami. Bapa ini surga, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan yang berkati akan kehidupan mereka. Bila Tuhan yang boleh bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh dan subur di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ini doa, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-7. Judul perikop, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang difirmankan pada saat itu. Ketika berumur 8 hari, Tuhan memberikan perintah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, seperti orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin, kebenaran firman Tuhan saudara. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul atau tema dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu waktu yang ditetapkan. Sekali lagi, waktu yang ditetapkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membaca kembali ayat ini semakin memperjelas bahwa segala sesuatu terprogram tepat dalam waktunya Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam kuasa dan kemuliaannya Tuhan, saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Kita bisa lihat di ayat kedua di situ, di mana buat Abraham dan Sarah usia mereka sudah terlalu tua. Rasanya mustahil dan sudah tidak mungkin
terjadi untuk memiliki anak. Secara dari kacamata manusia, ini tidak mungkin terjadi dan mustahil untuk memiliki anak. Karena mengingat bahwa umur Sarah sudah tua dan sudah lanjut usia, saudara. Dalam hal ini dikatakan bahwa bisa dikatakan Sarah ini sudah mati haid. Jadi besar kemungkinan yang terjadi adalah dia tidak bisa memiliki keturunan di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak mustahil, yang walaupun dari kacamata manusia adalah sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi mungkin dan pasti. Jadi kekuasaan dan kemuliaannya Tuhan itu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Dia mampu melakukan sesuatu yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Maka dapat kita lihat bahwa pada waktu yang Tuhan tetapkan, segala sesuatu terjadi dalam kemuliaannya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini pun Sarah pun mengandung dan melahirkan anak, dan Abraham pun menamai anak itu Ishak. Saudara, dari sini kita dapat mengerti bahwa sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan atau yang Tuhan sudah janjikan dari awal pasti akan digenapi. Hanya saja kita perlu imani dan percaya akan kedaulatan Tuhan. Dalam hal ini kita tahu bahwa Dia Tuhan yang sudah mengatur segala sesuatu, Dia sudah merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan rancangannya bukan hanya indah, tetapi sangat luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tidak dapat kita selami sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang punya pikiran terbatas. Tetapi itulah Dia Tuhan yang mampu melakukan di luar yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya kita jangan menjadi orang yang pesimis seperti Sarah tadi. Dia bersikap seperti Sarah yang bisa tertawa pada saat itu. Mungkin kelihatannya bagi dia tidak mungkin, tapi ketika Tuhan yang berjanji, ketika Tuhan yang mengerjakan hal itu, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Makanya mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita akan terjadi. Karena apapun yang Tuhan janjikan selalu Tuhan tepati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana respon kita setelah kita tahu segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan sesuai dengan waktunya? Yang pertama yaitu belajar berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, belajar berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit atau mustahil bagi Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalau kita serahkan semuanya di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya itu. Asalkan hanya satu, kita punya iman, kita tetap kokoh di dalam Tuhan, semua akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Asalkan kita menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan, memiliki iman
yang penuh di dalam Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang berserah kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam setiap pergumulan akan kehidupan kita. Yang walaupun kita merasa bahwa ini mungkin tidak bisa, ini mungkin sesuatu yang mustahil, tapi kalau Tuhan yang melakukan jikalau Tuhan yang menjanjikan, maka Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu belajar menanti waktunya Tuhan. Sekali lagi, belajar menanti waktunya Tuhan. Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya, saudara. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kita memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan, Dia akan menjadikan indah pada waktunya. Ketika kita sudah berjuang dengan iman dan ketaatan, saudara, bagian kita adalah menunggu waktunya Tuhan. Asalkan yang terpenting adalah kita sudah melakukan bagian kita. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Yang terpenting kita sudah melakukan segala sesuatu sesuai koridornya Tuhan. Mari kita terus memiliki iman dan ketaatan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Mari kita menjadi pribadi yang terus mau berproses dan terus mau melihat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu belajar untuk tidak memaksakan kehendak sendiri. Sekali lagi, belajar untuk tidak memaksakan kehendak sendiri. Seringkali apa yang terlalu kita kejar justru mencelakakan akan kehidupan kita, saudara. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan teladan itu di dalam kehidupan kita setiap umat manusia, di mana ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, saudara, di situ Dia berserah kepada Allah Bapa. Dia menyatakan bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendaknya saya. Jadi menyatakan di situ bahwa Dia menjadi pribadi yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tetap bergantung penuh kepada Allah Bapa, Dia tetap berseru. Disitulah kita juga belajar langsung dari Tuhan Yesus bagaimana Dia menjadi pribadi yang tidak merasa bahwa Dia mampu melewati tanpa kekuatan dari Tuhan. Tetapi bagaimana Dia berserah bahwa Dia tetap menyatakan bahwa Dia tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Itulah yang kita harus lihat di dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berserah di hadapannya Tuhan. Yang keempat yaitu belajar sabar dan tekun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar sabar serta tekun dan memandang Tuhan dalam segala sesuatunya. Justru dalam masa sukar kita akan menemukan pelajaran indah yang membawa kita kepada kemenangan yang dahsyat dalam kemuliaannya. Mari dalam firman Tuhan ini kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang terus bergantung sama Tuhan, yang terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang terus berserah di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Mari kita terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, terus meneguhkan akan hati dan pikiran kita agar menjadi pribadi yang terus bertumbuh, yang terus memiliki keyakinan yang penuh di dalam Tuhan. Kiranya firman ini terus menguatkan akan setiap langkah kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan
Jikalau Tuhan yang berjanji di dalam kehidupan kami, maka janji itu tidak pernah meleset. Tuhan akan menepati sesuai waktunya Tuhan. Bila Tuhan kami terus berserah, bila kami terus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang tidak bergantung kepada diri kami sendiri, merasa kami mampu melewati segala sesuatu, tapi kami memiliki iman yang percaya, punya keteguhan hati untuk terus percaya sama Tuhan, beriman sepenuhnya kepadamu Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat di hadapan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bila Tuhan yang memberkati dalam setiap keadaan yang ada, kami percaya pemimpin yang Tuhan boleh percayakan. Bila Tuhan yang boleh berkati, biarlah dia boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesta demokrasi yang sudah dilewati, kiranya pemimpin yang memang Tuhan putuskan, kiranya Tuhan boleh berikan di dalam kami dan bangsa ini, rakyat boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah pemimpin yang ada Tuhan terus bekerja dan hidup takut akan Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Bapa buat setiap hamba-Hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang ikut serta di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus percaya, mereka memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Mereka terus menyatakan bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mereka layani dimanapun berada. Berkati Tuhan, biarlah banyak jiwa yang dimenangkan, banyak lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar. Biarlah pemulihan boleh datang dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, untuk para janda fakir miskin, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan mereka sukacita, damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus bergantung dan terus percaya bahwa ada Tuhan yang mampu menyertai akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat Pulau Sumba, berkati Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kota ini boleh memuliakan nama Tuhan, berkati pemimpin daerah Tuhan yang berkati akan kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang hidup takut akan Engkau Tuhan, terus mengandalkan Engkau Tuhan, terus bekerja mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat studio di tempat ini, berkati dalam setiap keadaan yang ada. Biarlah Bapa Engkau yang terus menolong, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Biarlah nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi, namun satu hal yang kami percaya bahwa kasih-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan sempurna terus menyertai akan kehidupan kami. Inilah segala ucapan syukur kami, inilah segala doa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa syafaat, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.